hari ini ada Rara dan Valen, di Mimisan Mikir-Mikir. santai. Oke, seneng banget karena bisa balik membahas topik yang asik banget buat didiskusikan. Apalagi kalau sambil nostalgia gitu ya, sore-sore. Aduh, karena topik kita kali ini adalah soal sekolah. Dan ngomongin soal sekolah, yang kata orang SMA adalah masa-masa paling menyenangkan ya Len ya. Buat aku pribadi justru pernah jadi masa-masa terjadinya pemberontakan seorang siswa. Serem banget sih. Jadi gini, aku tuh nganggap sekolah tuh cuma formalitas. Kayak aku mikir kenapa ya sistem pendidikan di Indonesia ini kok kayak gini gitu. Kenapa negara lain aja tuh lebih efektif gitu pendidikannya. Dan impactnya pun buat negara mereka efektif, iya nggak? Aku setuju sih kalau tadi dibilang masa sekolah masa yang paling menyenangkan gitu, apalagi SMA. Dan tadi menyerempet ke sistem pendidikan yang kamu sempat singgung juga. Ingat nggak bahwa waktu kita masuk ke SMA kita kena kurikulum 2013 tuh, dan ada sebuah fakta tentang kurikulum di Indonesia, Ra, bahwa kurikulum di Indonesia tuh telah mengalami pergantian sampai 11 kali sejak tahun 1975. What? 11 kali 11 kali. pendidikan. Wow. Dan sampai sekarang masih banyak pro kontranya. Wow. Ini kayaknya berarti ada masalah sih di penyelenggaraan pendidikan di Indonesia ini. Ya, aku berpikir sama juga sih sebenarnya. Mungkin ada masalah yang terjadi di sistem pendidikan Indonesia gitu. Tapi diskusi tentang pro dan kontra sebenarnya udah banyak didiskusikan sama banyak orang. Tapi sayangnya nih ya, Ra, sayangnya mereka hanya berusaha membandingkan pencapaian seseorang ketika bersekolah atau tidak gitu. Makanya narasi yang muncul yang sering kita dengar yaitu bahwa tidak sekolah pun tetap bisa jadi orang sukses gitu, dengan tokoh-tokoh inspirasinya seperti Bill Gates atau Mark, si pendiri Facebook itu, yang sukses walaupun kena drop out gitu. Oh iya, benar. Tapi kalau misalnya kita lihat di lingkungan terdekat kita ya, misalnya orang tua gitu ya, itu kan mereka tetap menetapkan gitu ya, kayak kamu nggak sekolah tuh mau jadi apa nanti, Iya, kayak gitu kan ya. bener-bener. Padahal kan di zaman yang sekarang yang kayak informasi tuh bisa diakses lewat internet, kamu belajar bisa dari mana aja gitu kan. Itu tuh kayak apa ya, yang disampaikan pun lebih dari bapak ibu guru di kelas kadang. Dan kayak kalau menurut aku sih mungkin ada persoalan lain yang lebih mendasar, yang lebih basic gitu daripada soal sekolah, soal guru atau kurikulum bahkan. Tapi mungkin masalahnya di pemikiran orang-orang nih, sampai akhirnya kita pun kena sama pemikiran itu dan terhegemoni soal pendidikan dan sekolah itu. Iya gak sih? Iya, bener-bener aku setuju ketika kamu berpendapat bahwa sebenarnya yang jadi masalah mendasar tuh bukan kesalahan kurikulum, kesalahan sistem pendidikan. Tapi menurutku ya yang jadi masalah tuh ketika pendidikan yang diselenggarakan di sekolah, yaitu pendidikan mendasar dan menengah, hanya berkutat pada seberapa banyak informasi yang bisa siswa itu terima gitu. Aku di SMA aku belajar 13 mata pelajaran gitu, padahal di internet juga udah menyediakan banyak sekali informasi gitu kan. Sebenarnya ini balik lagi ke esensi mendasar dari pendidikan itu sendiri, yang sebenarnya tidak bertujuan untuk menjadikan seseorang sukses gitu. Esensi mendasar dari pendidikan dan proses belajar sebenarnya adalah bertujuan untuk memanusiakan manusia. Itu sebenarnya. Memanusiakan manusia. Wait, menarik. Kalau boleh disambungin mungkin ini ya, realitasnya ini ya sih, sering kan kita belakangan itu lihat bingung bahkan kenapa sih ini orang-orang berpendidikan tinggi, punya jabatan gitu kan, tapi melakukan hal-hal yang tidak berkenan gitu kan, korupsi lah, apalah ya kan. Dan ini tuh jadi bikin kita mikir kayak mereka nih berpendidikan tapi kok kelakuannya kayak gini gitu loh. Mereka tuh menempuh pendidikan itu tuh cuma pada akhirnya ya dapet sesuatu yang mereka nikmati sendiri gitu, dan kepuasan itu buat diri mereka sendiri ya nggak sih, kayak uang, jabatan, kayak gitu kan. Dan kalau soal informasi dan internet, kalau misalnya kita mikir dari sisi siswa ya Len, sebenarnya siswa sekarang tuh banyak juga loh yang males, yang kayak kalau misalnya nggak dapet PR nih, mereka nggak akan belajar gitu. Jadi kayak beneran
apa ya, cara mereka memandang proses pendidikan itu ya, mungkin yang tadi kamu bilang itu benar sih. Kayak pembahasan mendasarnya itu yang dibenahi itu harus pola pikirnya dulu gitu. Ya, aku setuju sih tentang hal itu. Maksudnya kalau pola berpikir atau sistem berpikir nggak menjadi hal yang utama dalam proses pendidikan di sekolah gitu, rasanya sulit banget untuk kita menjadi seorang manusia yang utuh gitu. Manusia yang utuh yang seperti apa sih? Manusia yang utuh tuh yang berpikir kritis, yang mempertanyakan hal-hal yang terjadi di kehidupannya gitu. Sehingga nanti kalau ada pola berpikir yang baik, sistem berpikir yang baik, maka informasi yang didapat sebanyak apapun dari manapun gak akan salah diinterpretasikannya gitu. Kalau lihat di Indonesia sendiri sekarang gitu ya, sering banget ada perpecahan yang timbul akibat nilai-nilai yang sebenarnya tidak rasional gitu, dan mudah banget masyarakat Indonesia tuh kemakan hoax gitu. Bener kan? Betul. Dan ada satu hal lagi yang penting sih ketika bahas pendidikan gitu. Pendidikan adalah program pemerintah gitu, yang sebenarnya ada kaitannya dengan sistem ekonomi yang sedang mereka bangun juga. Karena akhirnya nanti kita harus mempertanyakan apakah program pendidikan itu benar-benar mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang ditulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau hanya mempersiapkan sumber daya yang memiliki skill mumpuni untuk bertarung di industri kayak gitu. Mantap, luar biasa, kita beri aplaus saudara-saudara untuk Valencia. Nggak presentasi, kayak habis dari presentasi loh. Oke. Mungkin ini juga ya Len, banyak juga yang khawatir anaknya nggak bisa bersaing gitu ya, makanya mereka sampai menekankan pendidikan tuh biar sukses gitu kan ya. Aku setuju sih tentang hal itu, tapi maksudnya jangan sampai tujuannya jadi hanya berhenti di situ saja gitu. Yang terpenting adalah menjadi manusia seutuhnya tadi, dan yang paling penting lagi adalah berdampak buat masyarakat sekitar kita. Berdampak, cakep. Oke, mari kita simpulkan apa yang sudah kita diskusikan hari ini ya. Jadi sebenarnya esensi mendasar dari pendidikan ya, kalau menurut kita tadi ya, itu ya bukan cuma biar sukses aja, tapi kita harus paham betul kalau kita tuh harus menyerap banyak informasi dan pengetahuan dari proses belajar di sekolah itu. Dan itu harus diimbangi sama pemikiran yang terbuka gitu kan. Karena gimana pun kita sekolah ya belajar, gak cuma belajar ilmu tapi juga belajar hidup. Dan pendidikan terutama sekolah itu bukan cuma ngomongin soal sukses, tapi gimana kita bisa jadi manusia seutuhnya gitu ya. Cakep. Oke, kalau gitu sekian mimisan kita hari ini. Rara pamit, kalian juga pamit. Sampai ketemu lagi di Mimisan Mikir-Mikir Santai.